Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki renungan khotbah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas belas kasihan-Mu yang telah menyertai kami. Kami bisa merasakan napas kehidupan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, saat sebentar kami akan mendengarkan isi dari firman-Mu, biarlah firman-Mu ini hidup di tengah kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, horas untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, marilah kita mempersembahkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di hadapannya untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan, marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Dengan judul perikop, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya dan mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah kita pada hari ini yaitu membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Nah, sebelum saya terangkan kepada nats kita pada hari ini, ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang terkasih, yaitu sebuah ilustrasi dari khotbah kita pada hari ini. Bahwasanya di sebuah desa yang terpencil ada seorang petani yang ingin membangun sebuah rumah. Nah, sebelum dia memulai pembangunan itu, ia memastikan bahwa pondasi yang ia bangun adalah kokoh dan kuat. Tentunya dia merencanakannya dengan baik, mengukur dan memastikan bahwa tiang-tiang fondasi itu ditanam dengan benar. Nah, begitu jugalah saudara-saudara dalam hidup kita sehari-hari, bahwa kita harus membangun fondasi iman kita yang kokoh dan pengertian yang berasal dari firman Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan berkata begini, orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir, tetapi orang bijak mendirikannya di atas batu. Seperti itu jugalah yang dikatakan pada nats firman Tuhan pada hari ini. Nah, di ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan di sini, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, dan mencampur anggurnya, menyediakan hidangannya. Bahwa pengertian tersebut telah mendirikan rumahnya, dan ia telah mengukuhkan ketujuh tiangnya. Ia telah menyembelih ternaknya, ia telah mencampur anggurnya dan menyediakan meja. Nah, firman ini saudara-saudara menggambarkan betapa pentingnya memiliki fondasi yang kokoh dalam hidup kita. Seperti rumah yang didirikan di atas 7 tiang yang kokoh. Bahwa pengertian adalah fondasi yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Bahwa kita haruslah menyadari bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk pengertiannya yang maha luas. Nah, di ayat 3 sampai ayat 5 dikatakan bahwa ia telah menyuruh hamba-hambanya pergi dan memanggil di atas bukit-bukit kota. Siapa yang tidak berpengertian,
hendaklah ia mengambil tempat duduk di sini. Dan siapa yang kurang berpengertian, marilah ia memakan rotiku dan meminum anggur yang telah aku campur. Biarlah ia meninggalkan kebodohannya dan ia akan hidup. Ia mengikut jalan pengertian. Nah, di sini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah sendiri telah memanggil semua orang tanpa memandang statusnya dia, tanpa memandang status si A, status si B. Yang maksudnya adalah bahwa Allah tidak memandang status sosial atau kekayaan. Contohnya, dia mempunyai ini, si B mempunyai ini, si C mempunyai ini, dan si D tidak mempunyai apa-apa, ini tidak mempunyai apa-apa. Bahwa Allah menerima semua itu untuk datang kepadanya dan menerima pengertian yang daripada Allah. Nah, terdengar bahwa Allah itu menawarkan kesempatan kepada siapapun yang mau mendengarnya untuk meninggalkan segala kebodohan kita dan memilih jalan pengertian. Nah, roti dan anggur yang disebutkan di situ adalah yaitu untuk melambangkan anugerah Allah yang berlimpah-limpah kepada mereka yang mau belajar darinya. Dan di ayat 6 dikatakan di sini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Nah, janganlah kita mengecam seorang penggila supaya jangan dia membenci kita. Kita harus memberi nasihat kepada orang yang berpengertian supaya ia semakin mengasihi kita. Nah, firman ini saudara-saudara mengingatkan kita akan pentingnya sikap kita terhadap sesama, bahwa kita haruslah bijaksana dalam memberikan nasihat kepada sesama dan berusaha untuk mengecam atau mencemooh orang lain. Sikap penuh kasih dan pengertian akan membangun hubungan yang kokoh dan penuh kasih. Artinya saudara-saudara, bahwa sikap kita terhadap sesama manusia, terhadap sesama keluarga, teman, atau sebagainya, haruslah kita bijaksana dalam memberikan nasihat supaya orang tersebut datang kepada Allah. Dan kita harus berusaha untuk tidak mengecam atau mencemooh orang lain. Dan yang harus kita perbuat adalah bagaimana sikap kita yang penuh kasih dan pengertian membangun hubungan kita sesama dan membangun hubungan kita kepada Allah dengan kokoh dan penuh kasih. Itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui khotbah ini, penerapan apa yang penting kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang atau saat ini? Ada 3 yang harus kita terapkan dari khotbah yang kita dengarkan pada hari ini. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, membuang kebodohan. Marilah kita berusaha untuk selalu belajar dan bertumbuh dalam pengertian akan firman Tuhan saja. Yaitu melalui apa, saudara-saudara? Kita dapat bertumbuh, belajar akan pengertian akan firman Tuhan itu melalui kita melakukan komunikasi dengan Tuhan, yaitu berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan sesama orang yang percaya. Bahwasanya kita di sini diajak saudara-saudara untuk berdoa kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan sesama orang yang percaya. Yang kedua, saudara-saudara, mengikuti jalan pengertian. Saat kita dihadapkan pada pilihan dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita bertanya kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada orang lain atau orang yang di luar daripada Tuhan untuk petunjuknya. Dan kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Tuhan dan firman-Nya. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberikan nasihat dengan kasih. Artinya bahwa kita saat memberikan nasihat
yang penuh dengan kasih, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam lingkungan kampus, sekolah, maupun masyarakat. Mari kita berusaha untuk selalu memberikan nasihat dengan kasih dan serta bijaksana, tanpa mengecam atau mencemooh orang lain, tanpa mengecam kawan kita, tanpa mengecam sahabat, pacar, bahkan saudara, bahkan keluarga kita, akan tetapi memberikan nasihat dengan kasih dan bijaksana. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kita hari ini mengajarkan betapa pentingnya memiliki pengertian dalam hidup kita, bahwa kita diminta untuk membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian yang telah Allah sediakan bagi kita. Marilah kita bersama-sama membangun fondasi hidup kita ini di atas pengertian Allah sendiri. Dan dengan penuh kasih, kita harus memberikan nasihat yang baik, yang bijaksana kepada sesama. Dengan demikian, kita semua akan hidup dalam keselamatan dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menginspirasi kita semua untuk hidup dalam kebijaksanaannya. Mari bersama-sama membuang kebodohan itu dan mengikuti jalan pengertian yang telah Allah sediakan bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan yang daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk memberikan nasihat dan kasih yang bijaksana kepada sesama kami, Tuhan, supaya kami dekat dengan Allah. Ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hidup di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami adalah orang yang berdosa, kiranya Engkau mengampuni supaya kami layak menerima berkat-Mu, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Inilah doa permohonan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.